Perjalanan dapat diteruskan dengan menikmati pemandangan alam yang eksotik, yaitu sawah berundak di Dile, dan juga sepanjang perjalanan sebelum dan sesudah Detusoko. Di Detusoko, Anda dapat menginap di Wisma Santo Fransiskus dan menikmati sumber air panas Oka, mengunjungi Gua Maria, desa tradisional, dan gereja tua. Memasuki Moni, Anda dapat menyaksikan panorama indah desa wisata ini dari gardu pandang Moni. Di Moni, Anda dapat menginap di hotel-hotel dan homestay seperti di Saoria Wisata Bungalow, Hotel Flores, Arwanti Homestay, Amina Moi Homestay, dan penginapan lainnya. Umumnya wisatawan yang ingin menyaksikan sunrise di puncak Kelimutu bermalam di Moni. Dan saat ini wisatawan dapat menikmati suasana malam dengan berkunjung ke Saoria Cafe. Untuk menyaksikan sunrise dan keajaiban 3 danau berwarna, Anda harus bersiap-siap menjelang subuh. Sekitar pukul 4 pagi, Anda dapat berjalan kaki atau hiking, atau Anda juga bisa menyewa kendaraan sambil menikmati pemandangan alam sepanjang perjalanan. Memasuki kawasan Kelimutu, pengunjung diharuskan membeli karcis masuk di pos jaga Taman Nasional Kelimutu di Manukako. Pos jaga ini juga berfungsi sebagai pos pemantau gunung berapi. Pengunjung dapat memperoleh informasi tentang Kelimutu dan meminta pemandu wisata. Selanjutnya menyusuri jalan setapak sepanjang pegunungan, lembah dan jurang yang dikelilingi hutan dan bunga di sekitarnya seperti Edelweiss dan cemara gunung. Melihat batu alam khas gunung berapi. Terdapat pula spesies burung, yaitu burung gerugiwa, yang dapat meniru dan merubah nada suaranya sebanyak 12 kicauan yang berbeda. Di puncak Gunung Kelimutu, Anda dapat menikmati sunrise dan keajaiban 3 kawah danau dari tugu pengamatan tertinggi serta mengagumi keindahan danau tersebut. Gunung dengan 3 danau berwarna dalam bahasa daerah setempat disebut Kelimutu Tiwutelu, merupakan salah satu gunung berapi di Pulau Flores. Setelah meletus pada tahun 1886, Gunung Kelimutu meninggalkan 3 kawah yang air danaunya berwarna merah, biru, dan putih. Warna ketiga danau tersebut sering berubah sejak terjadinya letusan Gunung Iya di Ende pada tahun 1969. Perubahan warnanya membuat Danau Kelimutu berbeda dengan yang lain dan menjadi salah satu tempat paling menarik untuk dikunjungi. Menurut para ahli geologi, perubahan warna ketiga danau disebabkan oleh proses geologi dan kimia pada dasar dan dinding danau itu. Hal ini disebabkan juga oleh pembiasan cahaya matahari, populasi bakteri dan bahan kimia yang terlarut di dalam air. Ada mitos mengenai Gunung Kelimutu. Masyarakat setempat percaya bahwa Kelimutu adalah tempat peristirahatan terakhir bagi arwah-arwah yang meninggal dan memberi nama Tiwu Atapolo, Danau Merah untuk orang jahat, Tiwu Koovai Nuamuri, Danau Biru untuk muda-mudi, dan Tiwu Atabupu, Danau Putih untuk orang tua. Arwah mereka akan bermukim di ketiga danau tersebut sesuai status sosial di masyarakat. Masyarakat setempat juga mempercayai bahwa Gunung Kelimutu adalah gunung keramat dan merupakan anugerah Tuhan yang memberikan kesuburan tanah di sekitar kawasan Kelimutu. Dalam perjalanan pulang, Anda dapat berhenti sejenak untuk mengunjungi sumber air panas di Waturaka, Kolorongo, dan Lia Sembe, dan air terjun Murundao Moni. Di Moni, Anda dapat melihat kampung tradisional,
berbagai atraksi seni tari tradisional, dan membeli souvenir berupa kerajinan tenun ikat. Wisatawan yang berkunjung ke Kelimutu melalui jalan darat dan masuk kota Ende dari arah barat berkesempatan menikmati panorama alam, pantai, dan laut yang indah sepanjang perjalanan. Memasuki perbatasan Kabupaten Ende, melewati pantai selatan yang indah dan jernih, serta bergelombang dan beriak terhempas di pantai berpasir, seperti di Nangamboa, Nangapanda, Engga Jawa, Numba, serta dapat pula menyaksikan gua alam pantai di Bawe. Di sepanjang perjalanan dari arah barat ini, wisatawan juga dapat menyaksikan kekhasan rumah-rumah penduduk dan suasana keseharian mereka. Rute yang menarik lainnya untuk mengunjungi Kelimutu adalah melalui kawasan pantai utara Kabupaten Ende. Jalur ini menjadi pilihan yang menarik dan menantang bagi wisatawan. Rute ini bisa disusuri melalui Nangapenda ke arah utara menuju Maukaro, atau masuk melalui Mbai menyusuri pantai utara sambil menikmati pemandangan indah hutan bakau yang tumbuh di beberapa kawasan sepanjang pantai utara. Kawasan pantai utara menyimpan potensi wisata bahari yang menjanjikan. Pantai pasir putih yang indah, laut yang jernih dan tenang, tentu menjadi pesona tersendiri bagi wisatawan yang menyusurinya. Keindahan panorama pantai dan laut terlihat sepanjang pantai wilayah Maukaro, Gemo, dan Jagapo. Maukaro merupakan sebuah wilayah kecamatan di Kabupaten Ende yang juga memiliki potensi wisata, di samping potensi-potensi lainnya seperti tanaman perdagangan. Karena itu, dalam perjalanan menyusur wilayah utara, wisatawan juga dapat menyaksikan areal perkebunan rakyat seperti jamu mete, vanili, dan lain-lain.